warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut adalah tugas modul 1.1.H demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Wisnu Cahyakusuma, calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang asas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Sedangkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Arti menuntun bagi pendidik adalah pendidik sebagai pamong bagi peserta didik yang terus mengarahkan dan membimbing kepada nilai-nilai kebaikan yang sudah menjadi kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan sesuai dengan kodratnya. Namun, pendidik sebagai pamong bisa memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa pendidik adalah tukang kebun atau petani, sedangkan peserta didik sebagai sebuah biji jagung dan kedelai. Anak akan tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Jika anak tersebut adalah biji jagung, maka ia akan tumbuh menjadi jagung. Dan jika anak tersebut sebagai kedelai, maka ia akan tumbuh menjadi kedelai. Benih jagung yang baik akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan perlakuan yang baik. Namun, benih jagung yang baik tumbuh tidak sesuai dengan harapan jika ditempatkan di tempat yang tidak baik, tidak mendapatkan sinar matahari dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tukang kebun tersebut. Makna dari kodrat alam selanjutnya adalah siswa telah lahir sebagai anak beraneka ragam. Ada anak yang tertinggal di daerah pesisir dan juga anak yang tinggal di daerah pegunungan, sehingga perlu mendapatkan pembelajaran sesuai dengan alam, dan setiap daerah memiliki kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Kodrat zaman memiliki makna bahwa siswa harus mendapatkan perlakuan pendidikan sesuai dengan zamannya yang sedang dihadapi ataupun zaman yang akan mereka temui di kemudian hari. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberikan contoh. Dalam hal ini saya menganalogikan seorang anak yang belajar menaiki sepeda. Seorang pendidik harus mampu memberikan contoh bagaimana mengendarai sepeda yang baik sehingga siswa dapat mengamati secara langsung dari contoh atau tauladan yang diberikan oleh pendidik. Berlaku untuk semua hal dalam kehidupan, tidak hanya ilmu pengetahuan namun juga perilaku dan budi pekerti. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah Ing Matio Mangun Karso, yang artinya di tengah memberikan motivasi. Dalam hal ini bahwa anak yang sedang belajar menaiki sepeda tentunya harus mendapatkan motivasi dari seorang guru yang memberikan pengajaran bagaimana menaiki sepeda. Seorang pengajar akan menuntut memberikan motivasi agar mampu mengendarai sepeda dengan mahir dan juga selamat. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Ketika anak sudah mahir dalam menggunakan sepeda, maka anak sudah menjadi seorang manusia yang merdeka.
manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Peran seorang pendidik harus terus memberikan dorongan dan juga memberikan pengawasan agar siswa terus berjalan dalam nilai-nilai kebaikan. Adapun implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya adalah yang pertama ialah apel pagi. Apel pagi dilaksanakan sebelum peserta didik memasuki kelasnya masing-masing. Dalam apel pagi menumbuhkan kemandirian siswa melalui pembiasaan kepemimpinan. Yang kedua adalah Selasa bersih-bersih atau disingkat Selasi. Dalam kegiatan Selasi, peserta didik diharapkan dapat mencintai lingkungannya dan bergotong royong dengan peserta didik lainnya untuk menjaga kebersihan sekolah demi terciptanya lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Yang ketiga adalah sholat duha berjamaah. Dengan sholat duha berjamaah, penanaman karakter terhadap cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga siswa menjadi pribadi yang religius. Yang keempat adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menghamba kepada siswa ini memiliki makna bahwa proses pendidikan harus berpusat dan berorientasi pada peserta didik. Dengan menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang mampu menggali motivasi untuk membangun sandaran anak menjadi pembelajaran sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang dalam berinteraksi sekaligus mampu mengembangkan karakter siswa yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Adapun tantangan dan hambatan yang saya hadapi, yang pertama adalah dampak negatif dari kemajuan teknologi mempengaruhi moral peserta didik, sehingga guru harus terus menanamkan karakter di setiap pembelajaran. Yang kedua adalah guru harus mengikuti kodrat zaman, mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini. Dan solusi yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, mengupgrade ilmu pengetahuan dengan mengikuti pelatihan perkembangan diri. Sebagai contoh adalah mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang kedua adalah mengaplikasikan konsep trilogi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, yang mana kita sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh, memberikan motivasi, dan juga memberikan penguatan. Dan yang ketiga adalah refleksi. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik, apakah sudah menjadi pendidik yang baik dan terus belajar dan belajar.